to Jogzi Talk. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang berlatar belakang di bidang seni. Tahu nggak kira-kira siapa? Beliau juga memiliki sebuah komunitas seni di kalangan masyarakat. Yes, keren banget. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Mari kita sambut Pak Gondol. Monggo Pak, monggo Pak. Diunjuk mohon Pak. Langsung diunjuk mawon. Anggap Ya. saja seperti rumah sendiri. Ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Kesibukannya sekarang apa Pak? Ya, kesibukannya adalah ngomong anak, nganterin anak, terus kemudian sedikit berbagi tentang kebudayaan dan kesenian. Begitu, oke. Kalau latar belakangnya Bapak bisa terjun ke dunia seni itu gimana Pak? Latar belakangnya di dunia seni sebenarnya panjang ya, cuma kalau dipersingkat ada keinginan kuat untuk tetap melestarikan dan mengembangkan kebudayaan walaupun dengan segala keterbatasan. Jadi basically saya itu kan bukan sekolah saya di teknik. Oh, teknik Ya, malah. teknik mesin saya, cuma kemudian basically saya dari awal itu saya dibesarkan di lingkungan kebudayaan. Lingkungan ketoprak, lingkungan gamelan, lingkungan wayang dan lain sebagainya, itu yang membentuk karakter kebudayaan dan kesenian saya. Maka kemudian kalau ditelaah dari sudut keilmuan saya mencari ilmu di teknikan tidak nyambung. Tapi sebenarnya akhirnya setelah sampai di sini saya yakin semuanya berguna dan semuanya nyambung. Begitu. Tapi alhamdulillah nyaman Pak di dunia seni. Ya, nyaman ndak nyaman ini sudah pilihan. Oh, iya. KTP saya seniman. Jadi harus saya penuhi apapun yang kemudian harus dilakukan di lingkungan ini. Karena dengan ngeyem-yemi, dengan ngopeni, akhirnya kesenian itu juga ngopeni saya dan ngeyem-yemi saya. Gitu. Dengar-dengar Pak Gondol ini kan punya komunitas seni ya Pak. Dan Yeah. itu namanya apa Pak? Namanya Omah Gondol Yogyakarta. Omah Gondol Iya. Yogyakarta. Karo terusannya Pusat Studi Budaya Omah Gondol Yogyakarta, seperti itu. Itu awal mulanya berdiri Omah Gondol itu gimana toh Pak? Iya, dulu ketika saya pengen membuat gubuk ini di 2010, saya membayangkan rumah ini jadi salah satu tempat di mana orang belajar, orang saling membagi, orang saling bisa bertukar wawasan tentang kebudayaan. Maka kemudian Omah Gondol ini saya buat di 2010. Di 2011 dan selanjutnya saya membuat aktivitas kebudayaan di sini. Ada pentas, ada diskusi, ada bedah buku, bedah film dan lain sebagainya yang kemudian ada di Omah Gondol. Itu yang kemudian saya pikir jadi hal yang menjadi fondasi. Jadi istilahnya saya pengen membagi omah ini untuk masyarakat. Jadi anak dan istri saya sudah saya omongi bahwa kamu tidak punya hak banyak tentang rumah ini. Kamu hanya punya ruang kecil di sana, 3x3 untuk istri saya dan 3x3 untuk anak-anak saya. Yang lain dari rumah atas dan rumah bawah itu adalah milik masyarakat. Ketika kemudian mau digunakan, itu akan saya persilahkan untuk mereka. Gratis tanpa saya pungut biaya. Seperti itu. Keren ya. Keren. Kalau Omah Gondol sendiri itu ada kayak fokus di satu seni gitu nggak? Kayak misalnya fokusnya di gamelan aja atau di tari atau semuanya? Saya di pertunjukan. Seni pertunjukan itu ada banyak. Jadi ada pedalangan, ada karawitan, ada tari, ada kemudian bedah naskah, penulisan naskah, ada di film bahkan. Nah sebenarnya di seni pertunjukan itu kan menarik. Ketika kemudian kita mencoba untuk mengembangkannya, mengembangkan tentang
kebudayaan, Omah Gondol menjadi salah satu pusat studinya. Jadi belajarnya banyak itu. Tapi jangan berpikir saya gurunya, nah itu salah. Karena ini jadi pusat studi, bisa belajar dari manapun. Misalnya jenengan punya kapasitas di bidang film, saya bisa belajar dengan teman-teman. Atau anak-anak saya belajar dengan teman-teman. Banyak teman-teman yang kemudian saling tukar pikiran. Ada penulis buku yang tiba-tiba datang ke sini untuk kemudian ngobrol tentang sejarah gitu. Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba ada orang yang menulis buku pengen ke sini gitu. Banyak hal yang kemudian datang tak terduga, yang kemudian mampu untuk menghidup-hidupi Omah Gondol. Begitu. Gitu ya. Berarti emang Omah Gondol ini fokusnya di pertunjukan, tapi dalam pertunjukan itu ada banyak aspek. Ya. Iya. Makanya kalau tagline-nya Omah Sedoyo. Omah Sedoyo. Omah Sedoyo itu omah seni dan budaya, atau omah untuk semuanya, untuk semua kalangan. Seni rupa juga. Kita dulu pernah membuat pameran seni rupa untuk anak. Oh, di mana itu, Pak? Di sini ya, di Omah Gondol ini. Oh. Jadi kita buat Omah Gondol untuk sebagai sarana anak-anak TK saat itu untuk pameran alat-alat gambar-gambar mereka. Kemudian yang kemudian mengapresiasi dari teman-temannya, teman SD, terus dikuratori oleh seniman asli. Jadi dulu kita mendatangkan almarhum Mas Jeding sama beberapa seniman yang kemudian mengkurasi tentang karya-karya anak-anak. Gitu. Keren ya, berarti emang Omah Gondol ini menggait semua kalangan, Iya. dari anak-anak, remaja, Betul. bahkan sampai yang udah Sepuh mungkin ya, ya. ya kalau yang sepuh Iya. kita ada gejok lesung deh, yang kemudian kita lesung. kembangkan. Gejok Gejok lesung itu ya pakai lesung yang kemudian diketok Oh. tapi kemudian ada lagunya. Oh. Masyarakat yang ada di sini, ibu-ibu PKK, orang-orang yang kemudian kalau dibilang senior atau sepuh dalam tanda kutip, itu juga bermain juga. Mocopat Iya. itu juga kita pernah adakan bedah mocopat gitu. Jadi piye carane Omah Gondol itu bermanfaat bagi saya. Keren guys. Berarti semua bisa berpartisipasi di Omah Gondol. Iya. Siapa yang mau belajar kesenian bisa langsung datang di Omah Gondol Yogyakarta. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang Omah Gondol, tapi kita belum tahu visi dan misi Omah Gondol itu sendiri itu apa, Pak? Ya, kalau ditanya visi dan visinya jelas sebagai pusat studi budaya. Sebagai pusat studi budaya berarti harus mampu menjembatani apa-apa yang kemudian ada dalam kebudayaan itu. Pusat studi berarti kita bisa diskusi, kita bisa membaca buku di sini, kita bisa membaca literasi dari apapun. Nah, sebagai pusat studi berarti harus, bayangan saya, harus ada aktivitas kebudayaan yang terus-menerus. Orang menggunakan kostum Jawa itu kepiye carane supaya orang itu tidak dipaksa. Nah, cara saya berarti ada pentas. Ketika ada pentas, berarti secara tidak langsung mereka akan menggunakan busana Jawa. Iya, otomatis ya, Secara Pak. otomatis karena akan ditonton orang. Benar. Maka kemudian mereka akan menggunakan busana Jawa. Nah, itu anak-anak muda yang kemudian menggunakan, walaupun kemudian juga banyak teman-teman senior atau anak-anak yang kemudian menggunakan. Tapi ini bidikannya adalah anak-anak dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa. Nah, yang satu itu visinya itu. Misinya ya sebagai pusat studi budaya, jadi tempat semuanya berlabuh. Omah Sedoyo tadi Omah ya. Sedoyo. Misinya itu. Jadi Omah Sedoyo, omah seni budaya, omah orang banyak untuk berdiskusi, berbagi, memikirkan bagaimana kemudian peradaban itu muncul, kemudian bagaimana kita tresno dengan manusia. Jadi istilah saya adalah peradaban yang berkemanusiaan. Keren. Ya, komunitas mana lagi yang punya apa tadi namanya tagline? Pusat studi budaya dan Nah. omah Budaya dan Omah. Sedoyo. Rumah untuk semuanya. Nah, zaman sekarang itu kan banyak Pak anak muda yang ibaratnya mereka udah kebawa sama budaya asing, budaya barat. Nah, itu Omah Gondol itu punya cara untuk mengajak anak muda biar mereka tetap seneng sama budaya Indonesia atau gimana gitu, Pak? Kadang ini pikiran yang kadangkala kita harus jauh-jauh.
Karena ketika kita berpikir bahwa anak muda itu jauh dari kebudayaan kita, bagi saya salah. Karena sebenarnya bagi saya loh, sebenarnya kebudayaan itu not lakuning zaman, mengikuti arus yang ada. Ketika kebudayaan itu benar-benar terjaga, sebenarnya tidak akan terkikis apapun. Saya barengan dengan anak-anak muda yang suka gamelan. Mereka juga senang nge-game. Apa kita harus salahkan mereka yang nge-game? Enggak. Maka kemudian porsinya saja. Ketika porsinya benar, kemudian kita tidak selalu menyalahkan dan tidak menyudutkan anak muda. Anak muda itu mesti punya dalam tanda kutip kecintaan luar biasa kepada budayaan. Jangan salah, maka ketika orang-orang mengatakan orang muda itu sekarang terkikis dengan kebudayaan barat, saya sih tidak. Dari dulu saya mesti melawan itu. Karena banyak anak-anak muda yang bareng-bareng dengan kita, itu dia cinta betul dengan kebudayaannya. Walau kemudian karena arus informasi yang cukup luar biasa, mau tidak mau dia harus barengan loh. Nah, bagaimana gamelan ini so bareng karo nge-game. Nah, porsinya saja yang kemudian kita munculkan. Ketika dia main game ya jangan diganggu no. Ya biar dia berkembang dengan gamenya karena itu juga kreativitas. Satu-satunya jalan diimbangi. Ketika mereka nabuh tidak mungkin dia main game. Aku yakin. Benar. Yakin 100%. Iya, benar. Ketika dia main wayang tidak mungkin. Tapi jangan jadi kebiau ya. Jangan semua anak muda harus kemudian mencintai. Karena setiap personal itu punya passion sendiri-sendiri. Maka ketika kita ngobrol tentang kebudayaan, jangan selalu menyalahkan anak muda. Anak muda mesti punya cara sendiri untuk mencintai kebudayaannya. Apalagi kan zaman sekarang udah muncul media sosial yang kita pasti bisa dapat insight dari manapun. Jadi kayak ibaratnya kalau kita nemu informasi dari luar malah bisa di-compare dulu. Bahkan ada yang namanya akulturasi budaya, teman-teman. Penggabungan budaya. Jadi malah jadi peluang ya Pak itu. Saya pikir begitu karena menurut hemat saya ini terjadi gini ya. Misalnya jenengan cinta kebudayaan. Saya pernah kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Belanda, di Belgia, dan di Eropa. Itu tes kebudayaan saya mesti kelihatan. Walaupun yang main mereka. Misalnya mereka sedang main alat musik band misalnya. Terus saya menggunakan tune-tune yang kemudian dimiliki oleh Jawa. Itu mereka akan tertarik ke kita. Lah, bagaimana kemudian tune atau istilah saya kekhasan itu menarik mereka. Lah, jangan ini peluang kalau kita bisa. Nah rata-rata kan kemudian nanti ketarik ke sana. Tidak. Karena ciri khas kebudayaan kita itu cepat, jelas. Dan itu membedakan dengan kebudayaan yang lain. Itu semua juga nggak lepas dari rasa nasionalisme kita. Ya kan Pak? Iya. Kalau orang udah cinta, udah seneng kan pasti nggak bakalan kepincot sana. Ya enggak tahu toh ya. Ya enggak tahu ya. Sudah kepincot sini ya, nggih. Dalam konteks budaya. Iya. Tapi ada nggak Pak kayak hambatan-hambatan dalam membangun kebudayaan di Omah Gondel ini? Oh ya, kalau hambatannya jelas tadi karena anut lakuning zaman kita memang harus ikut dengan arus yang ada, dengan luas, tidak kaku gitu, sehingga anak-anak muda kemudian tidak merasa aku kok kudu nabuh terus tuh, aku enggak. Munculnya dari mereka, keinginan itu harus berasal dari mereka, jangan berasal dari saya. Maka ketika pementasan itu munculnya dari saya yang akan lelah dan saya akan kelaparan dan saya akan selalu sakit hati. Tapi kemudian kalau dibalik, saya seperti ini modelnya. Besok tanggal sekian kita akan pentas. Idenya dari dia. Semua tentang apapun mereka yang meng-create. Pak Gondol cuma memfasilitasi tempat pentas, makan dan lain sebagainya. Publikasi dan lain sebagainya. Nah, mereka dengan sendirinya punya keinginan yang kuat. Nah, kendalanya cuma di sini. Ketika kemudian kita kehabisan dalam tanda kutip bensin atau dalam tanda kutip dana untuk kemudian mengkreasikan anak-anak yang cerdas-cerdas itu, nah itu jadi masalah. Nah, tapi mau tidak mau itu harus ditutupi dengan teman-teman yang lain. Ketika teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, saya juga harus semaksimal mungkin mencari budget, mencari dana, mencari apapun untuk menyokong kreativitasan mereka. Jadi mereka tidak pernah tahu bagaimana saya nangis, bagaimana saya mencari dana, mereka tidak pernah tahu. Mereka tahunya mereka pentas. Dan ketika itu saya akan flurkan ke anak-anak, mesti dia tidak akan
mau pentas lagi. Maka itu kendalanya sebenarnya. Ketika manajemennya besok suatu saat ketika Omah Gondol itu ada founder besar yang kemudian membiayai kreativitas anak-anak, saya akan sangat berterima kasih sekali. Karena selama ini saya sudah melakukan pementasan misalnya sudah 44 kali setiap bulan. Itu kalau dihitung 4 tahun, 3 tahun, 4 tahunan. Belum yang tahunan gitu. Kendalanya kadangkala mentok pada pembajetan pendanaan. Iya. Tapi ketika kemudian berbenturan dengan istri saya, karena saya juga punya istri, Iya. saya tanyakan Satu kemudian, kan, Pak? ya insya Allah, Insya Allah. yoi satu lah. Jadi ketika saya tanyakan sama istri saya, kamu sagu enggak dengan apa yang ada? Dulu kita tabrakan terus, ini kendalanya dari belakang, di belakang. Bukan kendalanya untuk pementasan atau apapun, tapi dari belakang. Saya harus meyakinkan istri saya dulu bagaimana pendanaan itu bisa berjalan. Akhirnya lama-kelamaan bisa berjalan. Saya tidak mengganggu pendanaan dari istri saya. Sebagai lelaki, sebagai suami, saya harus membagi betul uang untuk istri saya dan uang untuk pementasan di Omah Gondol. Maka saya tidak pernah mengganggu dia. Pementasan harus berjalan. Jadi itu yang kemudian saya pikir menyebabkan bisa berjalan. Kendalanya cuma itu enggak saya. Karena kreativitasnya anak-anak mesti tidak ada Iya, tutupnya. pasti. Tidak. Anak Kalau muda, kemudian tidak ada omong teknologi yang mengganggu, enggak, itu bukan masalah. malah itu bisa jadi Iya, peluang. betul. Pintar-pintaran. Jadi itu enggak masalah. Ya masalahnya di pendanaan. Yo suatu saat saya hanya berpikir ada orang yang kemudian cerdas, kemudian menginvestasikan untuk kebudayaan. Begitu. Berarti kalau misalnya bikin acara gitu budgetnya full dari Bapak. Pak Gondol. Iya. Nah, itu delalah Ada dari sponsor gitu nggak? delalah ada beberapa setelah melihat duka-duka dan darah-darah saya. Ada yang ternyong. Saya dibantu oleh Asmara Raya. Asmara Raya itu selalu mensupport saya. Dulu ketika saya pentas, saya meminjam sound gitu. Terus dia bertanya. Dia tanya bukaannya anggaran, terus dia tanya gitu. Ampumen Mas gue. Pertanyaannya itu. Duitnya sekolah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu uangnya, saya nggak tahu. Saya ngomongnya itu sekolah Gusti Allah. Saya tidak pernah tahu itu uangnya dari mana. Nyatanya bisa. Mas aku tak melu. Saya yang nyupport soundnya, saya yang nyupport semuanya tentang sound. Oke. Akhirnya selama sekian tahun soundnya gratis. Saya tidak pernah membayar. Kalau membayar sekitar 3 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Lumayan Banyak. Banyak ya. Banyak itu Untuk soundnya sangat saja. membantu. Untuk soundnya saja. Terus kemudian ke belakang ada warung belik. Warung belik itu salah satu yang support tentang pendanaan, Mbak Heni namanya. Mbak Heni juga lihat iki wong iki nganggo duit apa, ditanya saya detail, saya diam aja, nggak tahu Mbak uangnya dari manapun, saya nggak tahu. Yang penting saya berjalan. Maka di dalam pementasan itu biasanya Mbak Heni menyiapkan teh, gula, kopi itu sudah dikirim saat dulu pentas. Jadi saya tidak pernah berpikir sesuk ngopi. Nanti pas pentasnya ada snack, makanan yang cukup banyak itu. Jadi saya tidak berpikir itu. Jadi tiba ada gitu aja. Untuk pentas tiba ada gitu. Terus makan dan lain sebagainya tiba ada. Nah, saya punya supporting system dari Belanda. Namanya Maria. Maria itu punya tanda kutip ada hutang kebudayaan pada saya. Hutang kebudayaannya apa? Dia selalu suka untuk belajar tentang kebudayaan Jawa. Mocopat, lagu Jawa, lagu-lagu saya dia sukai gitu. Setiap bulan saya mesti dikasih supporting dana. Jadi dulu ketika awal sekali saya pentas, orang selalu kok duit ya aku ya ora paham ini. Nah, Maria ngasih budgetnya untuk pementasan. Nah, dari situlah kemudian iso berjalan. Saya tidak mengganggu duitnya bojoku, saya juga tidak mengganggu uangnya saya. Uang itu berjalan dengan sendirinya. Kalaupun sekarang sudah di stop misalnya dari Maria, uangnya sudah bisa jalan. bisa muter gitu ya? Bisa muter. Muternya gimana coba? Gini. Jadi muternya bukan ini dari uang enggak. Ternyata dari proses yang kemudian kami lakukan, ada orang yang nonton walaupun dari YouTube, walaupun dari manapun, itu kemudian nanggap istilah kayak tadi. Oh.
Nah, nanggap itu bisa menjadi putaran untuk uang untuk anak-anak. Bisa jadi untuk sakunya untuk beli bensin, bisa jadi untuk pementasan. Nah, misalnya saya punya Ramayana Bocah. Ramayana Bocah itu beberapa kali diminta oleh beberapa pihak yang kemudian itu memberikan budget ke kita. Budget itu kemudian kita berikan kepada mereka, sebagian kita sisihkan untuk pementasan. Nah, seperti itu. Terus kita punya kerjasama dengan misalnya Pani Radio sering mengundang saya dan teman-teman keroncong, jazz gandes dan lain sebagainya ada di sini untuk pentas berkarya. Nah, karya saya sebagai saya pribadi dikaryai banyak. Jadi misalnya saya menulis gitu, dapatnya sekian juta misalnya atau sekian puluh juta misalnya. Nah, itu yang kemudian saya hubungkan. Jadi uang itu tidak kemudian saya gunakan untuk anak istri saya. Uang yang dari kebudayaan itu saya gunakan untuk kemudian Omah Gondol bisa berjalan. Nah, di situ. Jadi misalnya saya berkarya, misalnya kemarin ada Fordasi untuk nasional. Fordasi, lagu untuk Fordasi. Dapat sekian puluh juta lah. Sebagian saya kasihkan ke anak-anak, sebagian saya hubungkan. Nah, itu yang kemudian bisa berjalan. Nah, makanya harus dibedakan. Iya. Iki tinggu anak-anak, ini tinggu Pak Gondol. Jadi saya mesti kalau dengan orang lain, kowe atas nama Pak Gondol atau atas nama Pribadi. atas nama kelompok. Nah, atas nama kelompok bisa bergening. Nah, atas nama Pak Gondol tidak bisa bergening. Kowe kudu mbiayai banyak hal. Nek misalnya dengan kelompok bisa di bawah sekian, kamu kalau dengan Pak Gondol kudu dhuwur. Nah, itu juga harus membedakan. Dari situlah saya bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. Karena butuh supporting dana. Iya, Iya. Nah, ndak ayo nangis. Namanya juga hidup guys. Ya. Perlu ini. Perlu gini. perlu ini. Iya. Nah, Pak, ada pesan untuk para anak muda zaman sekarang nggak? Ya, pesannya selalu menginvestasikan untuk kebudayaan apapun itu. Investasi itu bukan berarti Anda harus ngasih uang, tidak. Misalnya ada sedikit lagu, ya, dibuat, ditulis. Jenengan bisa nulis puisi? Dulu SD bisa, Pak. Nah, sekarang nulis kata-kata Bisa. bisa. Kata-kata manis bisa. Ini pinter, Pak, ini. Itu investasi kebudayaan yang kemudian jarang panjenengan pikirkan. Saya juga seperti itu. Investasi budayanya itu adalah dengan menulis, misalnya jenengan suka di TikTok, di IG ataupun di apa, jenengan tulis. Setelah ditulis sekian masa digunakan. Nah, saya biasanya menggunakan itu. Jadi kesannya kan tidak apa ya? Tidak menguntungkan bagi kita. Ternyata bagi saya itu menguntungkan. Jadi investasi kebudayaan itu bentuknya nek saya tulisan. Tulisan. Apapun itu harus ditulis gitu. Nah, jadi anak-anak muda juga harus seneng baca, harus seneng nulis. Tuh, jangan malas membaca. Kamu suka baca apa? Baca cinta. Sedikit. Baca WhatsApp. Seneng. Ya, siapa yang nggak suka baca WhatsApp? Gitu. Oke, Pak Oke. Gondol, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol Thank dan you. Memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Betul. kita dan penonton yang ada di rumah semuanya. Terima kasih Pak Gondol sekali lagi. Iya, pamit ya saya. Iya, pamit. Mau Saya? diantarin nggak, Pak? Enggak, saya lewat sana gitu. Oke, dadah guys. Kembali Yeay, lagi di matur podcast nuwun, selanjutnya. ya.